Nah, dibilangnya piriform itu karena diambil dari otot piriform. Ini namanya otot-otot piriform. Penyakitnya namanya piriform syndrome. Ya, setara dengan saraf kejepit karena pada saat otot-otot ini bengkak, otot ini akan menekan ke jaringan saraf yang ada di bawahnya dia gitu. Kalau ini baik coba telusuri permasalahan si pasien itu dengan melakukan penelusuran. Apakah bermasalah dengan otot, atau bermasalah dengan persendian, atau bermasalah dengan syaraf, itu nanti jalur-jalurnya ada. Itu. Nah, kasusnya Pak Asep, di bagian piriformisnya aman, teman-teman. Di bagian gluteusnya dia ada spasm. Di bagian sisi perut samping dia aman. Tapi nggak aman di bagian longissimus thoracic dan ilia costalis di sini. Ya. Nih, di sini nih. Nih. Ya. Teman-teman nanti bisa lihat animasi yang Kang Abai tampilin. Karena tertutup sama kulit, jadinya bingung, ya. Susah untuk ngejelasinnya. Tapi kalau saat ini teman-teman lihat animasinya akan kelihatan jaringan ototnya itu seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, Pak Asep itu bermasalah di sini, di bagian longissimus thoracic dan ilia costalis lumborus. Banyak kasus-kasus pasien dibilang saraf kejepit gitu ya, karena kasus mereka itu udah membuat badan mereka itu miring ya. Cuma pas lagi Kang Abai coba lihat, ternyata permasalahannya cuma di sini. Ini bukan kasus permasalahan dengan saraf teman-teman, tapi lebih mengarah ke jaringan otot yang kategorinya itu dia memendek gitu ya. Memendek, otot itu nyusut gitu ya, tapi dia mengeras. Kalau kondisinya di bagian sisi kiri bermasalah, tubuh kita badannya miring ke kanan. Tapi kalau misalnya bermasalah di sisi kanan, badan kita miringnya ke kiri. Kalau posisinya dua-duanya mengeras atau memendek, badan kita bungkuk, bersin, batuk, naudzubillah, sakitnya ampun-ampunan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini kalau bersin, batuk, getarannya itu nyakitin banget sampai ke bagian paha belakang, cek di sini. Ya, di bagian longissimus thoracic, di bagian ilia costalis lumborus. Caranya gimana, Kang? Caranya kita coba tekan, tapi tekannya juga harus moderat ya, nggak terlalu lembut, nggak akan kena, cuma ngebersihin daki doang. Tapi juga nggak terlalu keras dan nggak menggunakan alat ya, hanya dengan menggunakan jempol. Nih kayak gini, kalian tekan tapi sisinya tuh masuk ke sisi dalam ya, bukan ke atas ya, tapi sisi dalam. Ke dalam dulu, tekan begini, baru kita tekan ke atas begitu. Set, kita gulir jempol kita tuh. Kalau kondisinya si otot itu mengeras dan rasanya itu kayak yang kita rasakan itu kayak tertet gitu ya, udah dipastikan kalian bukan bermasalah dengan saraf, tapi cuma sebatas jaringan otot yang memendek. Kalau kasusnya pasien Kang Abai saat ini ini belum memendek, tapi kategorinya udah ada gejala ke arah sana gitu ya. Dia ada spasm, dia terjadi ketegangan, terjadi tension di sekitar sini. Lihat ini di bagian stratus posterior. Ini stratus posterior dari sini. Wah, kalau kondisinya bermasalah, sama, meskipun ini otot, tapi kalau udah terjadi radang, masya Allah. Kang Abai bisa ngomong karena Kang Abai udah berapa kali ngerasain ya cedera di sekitar sini nih, gara-gara ngangkat pasien. Di sekitar sini nih Kang Abai berapa kali ngerasain gara-gara ngangkat pasien, dan itu sakitnya naudzubillah ya. Kita posisikan badan kita bergerak begini,
itu sakit banget. Sakitnya itu benar-benar sakit gitu ya. Terus tegakin badan, set gitu ya, kayak membusungkan dada, kayak ketusuk teman-teman. Kita jangan kan kayak gitu, nafas panjang itu benar-benar dihimpit ya. Mungkin teman-teman juga yang menonton pernah merasakan itu ya. Coba deh kasih komentar kalian kayak gimana rasa sakit kalian gitu ya. Nih di sekitar sini. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian bikin deh es batu ya, terus kalian tempel di bagian yang kalian rasakan paling sakit. Itu adalah P3K-nya kita terkait masalah nyeri otot, nyeri saraf, nyeri sendi yang memang kondisinya sudah menunjukkan senut gitu ya. Kalian kompres dengan es, bukan dengan air hangat ya. Hangat itu boleh, tapi untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan darah ya, karena memang fungsinya itu adalah untuk memperlebar arterinya pembuluh darah. Tapi kalau udah bicara masalah jaringan otot, saraf, sendi, es batu lebih efektif. Untuk kasus pasien kanker saat ini ya, kasusnya tulang belakangnya masih bagus, struktur tulang masih aman. Kalau kita bicara masalah kelainan tulang belakang, itu ada 3, ada skoliosis, ada lordosis, sama kyphosis. Kalau skoliosis bentuknya S, kalau lordosis bentuknya cekung banget ya, legok banget ya. Kalau kyphosis dia cembung ya, posisinya dia kayak polisi tidur. Nih tuh. Tapi kasus Pak Asep nggak ada masalah dengan struktur tulang ya, masih aman. Kalau bicara masalah jaringan saraf kejepit, cara ngetesnya juga simple juga, beberapa teknik ya. Contohnya kita dengan melakukan pressure ya, melakukan penekanan ke bagian ruas yang dikategorikan dia bermasalah. Anggaplah misalkan di area lumbar sini ya. Tapi nggak semua ruas lumbar itu dikatakan saraf kejepit, enggak ya. Cuma di bagian L3 ya, L3 itu lumbar 3 ya, ruas ya. Dari ruas lumbar 3 ketemu lumbar 4, tengah-tengahnya itu kan ada cincin. Nah cincinnya itu bisa keluar, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah pada saat si cincin itu keluar, dia bisa menekan saraf. Itu L3 bisa dikategorikan saraf kejepit kalau memang bantalannya keluar. L4 ketemu L5, tengah-tengahnya juga ada cincin. Nah cincin itu juga bisa keluar dan dia bisa menekan ke jaringan saraf. Nah L5 sama S1 juga dia tuh ada cincin juga. Jadi ada 3 bantalan yang kemungkinan bisa keluar dan dia bisa menekan saraf. Nah saraf yang tertekan itu namanya saraf skiatika. Saraf paling besar, paling panjang yang ada di tubuh manusia. Posisinya dia tuh di sini, menjalar sampai ke bagian paha belakang, bukan paha samping ya, paha belakang sampai ke bagian belakangnya lutut. Tuh, rasa sakitnya perih, kebakar. Kalau cuma pegal doang bukan saraf. Kalau saraf udah kena perih, kebakar, kayak panas kebakar. Gimana sih rasanya kalau misalkan kalian kena percikan minyak panas, kalian goreng ikan deh gitu ya, kena percikannya tuh, Bu, itu sakitnya minta ampun. Itu 1 titik. Kalau ini semua titik kena perih, panas, kebakar. Nah kalau udah sampai ke bagian sisi lutut ini ya, nanti dia bisa nyambung ke bagian saraf tibia, ke tengah-tengah betis ya, tengah-tengah betis sampai ke bagian ke bagian tumit gitu, sama ke bagian sisi paha betis samping, itu namanya saraf fibula. Itu bisa kena juga, dia jadi posisi dia bercabang gitu. Itu kalau memang kalian bermasalah berawal dari saraf sciatica. Efeknya perih, panas, kebakar. Kalau cuma pegal doang bukan ya. Dan ada beberapa video yang Kang Abai udah kasih ya, cara pengetesan saraf kejepit juga ya. Salah satunya yaitu dia bisa menekan ke jaringan yang bermasalah langsung. Kalau misalnya bermasalah di bagian salah satu ruas, ini kita coba tekan aja teman-teman. Kita tekan
boleh ditekan sekuat mungkin. Kalau memang kondisinya dia ada yang rasa sakit berlebihan, kayak tertusuk banget gitu ya, yang namanya orang kalau kejepit itu pasti meradang. Jempol kalian ya dijepit pakai tempat pakai pintu gitu ya. Jempol nih senut gitu ya, pasti akan merasakan sakit yang berlebihan. Terus ditekan begini, Bu, ibarat kayak jerawat lagi benanah, lagi mau merah, dipencet, Masya Allah itu sakitnya minta ampun. Tapi kok kondisinya kita tekan begini kalian gak merasakan sakit, udah dipastiin bukan saraf ya, itu udah pasti. Pada saat kalian tekan begini gak merasakan sakit yang berlebihan, cuma ngerasain tekanannya doang gitu ya, berarti kalian bukan bermasalah dengan bantalan, bukan bermasalah dengan saraf kejepit. Ada masalah tapi bukan saraf gitu ya, bisa kategorinya di bagian sekitarnya. Nah, untuk cari taunya ya Kang Abe nggak bisa tahu ya, permasalahan kalian kan beda-beda gitu ya. Itu dia.